Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Andini dengan NIM 21044111551 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat video praktikum 1 sampai video praktikum 3, yaitu membuat georeferencing sampai mendigitasi kota kelurahan. Baiklah, setelah kita membuka aplikasi ArcGIS, langkah pertama yaitu kita menambahkan foto atau file peta yang ingin kita georeferencingkan. Kemudian kita klik add. Oke. Nah, setelah semua peta ini muncul di aplikasi ArcGIS ini, kita akan membuat 4 titik di setiap sudut peta ini. Titik awal di sini 2, 3, dan 4. Nah, di setiap titik akan kita berikan nilai X dan Y. Nilai X dan Y diambil dari pojok atas sini. Nah, ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Nah, sebelum kita memberikan titik di setiap sudutnya atau menggeoreferencingkan, terlebih dahulu kita mengatur sistem koordinatnya. Nah, dengan cara kita klik kanan, kemudian data frame properties. Setelah itu kita pilih projected. Kemudian kita pilih UTM. WGS 1984 Southern. Kemudian kita pilih 5 zone 51S. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita mulai mengzoom titik awal yang ingin kita memberikan atau membuat georeferencingnya. Kita pilih tools, add control points. Usahakan titiknya harus berada di tengah-tengah. Kita klik satu kali, usahakan juga kliknya cukup satu kali. Kemudian kita klik kanan. Setelah itu input X dan Y. Nah, kita masukkan nilai X dan Y-nya. Kita klik OK. Nah, kemudian kita melanjutkan ke titik kedua, yaitu cara mengembalikan petanya. Kita klik kanan di bagian table of content, save, klik kanan, kemudian zoom to layar. Nah, kita zoom bagian titik kedua. Setelah itu kita pilih tools, add control points. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di titik ketiga dan titik keempat. Nah, kita sudah memberikan 4 titik. Maka kita telah selesai menggeoreferencingkan peta kota Palopo ini. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya dari titik yang kita berikan, kita pilih tools, view link table. Nah, ini adalah hasil dari georeferencing yang kita lakukan.
Kemudian kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mendigitasi poligon, yaitu batas kota dan batas kecamatan. Nah, langkah pertamanya kita buka katalog, kemudian kita cari file folder yang tempat kita menyimpan peta, kemudian kita klik kanan, new folder, enter. Kemudian kita klik pada folder baru itu, kemudian kita klik new, save file, kita beri nama batas underscore kota, kemudian type-nya kita pilih polygon, kemudian sistem koordinatnya kita pakai sistem koordinat yang kita pakai sebelumnya. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mulai mendigitasinya, memberikan poligon di batas-batas kota dengan cara kita klik Tools Editor, kemudian Start Editing. Setelah itu kita zoom bagian awal yang ingin kita mulai mendigitasi. Kemudian kita pilih Tools Create Feature, kemudian klik batas kota, poligon. Nah, kita mulai mendigitasinya. Lakukan digitasi ini sampai akhir batas kota. Nah, setelah kita selesai mendigitasi batas kotanya, maka selanjutnya kita akan digitasi batas kecamatan. Nah, cara gampangnya kita sisa menyalin batas kota ini, kita klik kanan, kemudian data, ekspor data, kita pilih all future, kemudian di sini kita atur, di sini kita ganti menjadi batas underscore kecamatan. Save. Kita yes. Oke. Yes. Nah, maka batas kecamatan akan tampil. Setelah itu kita hapus batas kota ini. Nah, batas kecamatan kita ubah warnanya, kita pilih hollow. Oke. Nah, setelah itu kita akan digitasi batas-batas kecamatannya. Nah, pertama kita pilih Tools Editor, Start Editing, kemudian kita zoom. Setelah itu setelah itu kita pilih tools cut polygon tool. Nah, jangan lupa sebelumnya kita harus pilih tools select feature. Nah, kemudian kita pilih tools cut polygon tools. Kita akan digitasi kecamatan, semua kecamatan yang ada di Palopo sampai selesai.
Nah, setelah kita selesai mendigitasi batas-batas kecamatannya, selanjutnya kita akan menambahkan atributnya. Nah, sebelum itu kita pilih tools editor, kemudian kita save edit, lalu kita stop editing. Nah, kita klik kanan pada batas kecamatan, kemudian open attribute table. Setelah itu table option, add file. Nah, di sini kita kasih nama underscore kecamatan, kemudian tabnya kita pakai teks. Oke. Nah, kita tambahkan satu atribut lagi, add file, kemudian kita beri nama luas, tabnya float, kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke tools editor, start editing, kemudian kita pilih select feature. Nah, sini kita akan memberikan nama-nama kecamatan yang di Kota Palopo ini dengan cara kita klik seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita lihat kecamatan apa yang terpilih. Pertama, kecamatan bagian sini, kemudian kita lihat kecamatan apa yang ada di Kota Palopo itu. Kecamatan Wara Barat. Kemudian di sini kita tulis Kecamatan Wara Barat. Selanjutnya Nah, setelah kita selesai menambahkan nama-nama kecamatannya, kemudian kita akan menghitung luasnya dengan cara kita klik kanan pada bagian luas, kemudian calculate geometry. Kita pilih area. Di sini kita pilih kilometer, kemudian oke. Nah, di tahap ketiga kita sudah selesai mendigitasi batas kota dan batas kecamatannya. Nah, inilah hasil dari digitasi batas kecamatan dan nama-nama kecamatannya, kemudian luasnya. Selanjutnya kita akan ke tahap yang ketiga. Nah, selanjutnya yang tahap ketiga yaitu kita akan mendigitasi polyline point dan menambahkan atributnya. Nah, seperti di tahap kedua kita buka katalog. Kita buka katalog, kemudian di folder tugas shift Palopo SHP, di sini kita klik kanan, kemudian new, save file. Nah, di sini kita beri nama jalan underscore PL, kemudian type-nya kita pilih polyline. Nah, sistem koordinatnya kita atur lagi. Kita klik OK.
Nah, jika sudah ada, maka kita akan mulai mendigitasi polyline-nya. Nah, langkah pertamanya kita zoom. Langkah pertamanya kita buat atributnya terlebih dahulu. Kita klik di jalan PL di table of content, kita klik kanan, kemudian kita open atribut table. Setelah itu kita add file. Nah, di sini kita beri nama underscore jalan, kemudian tabnya kita pakai teks. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi panjang underscore jalan, tabnya kita pakai float. Oke. Kalau gitu kita kasih kembali. Nah, kita akan mulai memberikan polyline di jalan yang ada di peta ini. Nah, di sini terdapat dua macam jalan, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor. Nah, pertama kita akan memberikan polyline di jalan arteri. Nah, jadi kita zoom jalan arterinya, kemudian kita ke tools editor, start editing, kemudian kita ke create feature, kita pilih kemudian kita pilih jalan PL, kemudian di sini ada line. Nah, kemudian kita mulai mendigitasinya. Kita digitasi sampai akhir dari jalan arteri ini. Nah, setelah kita selesai mendigitasi jalan arteri ini, maka kita akan ke editor, kemudian save edit, lalu kita tambahkan atribut, open attribute table, di sini kita tulis jalan arteri. Setelah itu kita kasih kembali. Nah, selanjutnya kita akan digitasi jalan kolektor. Kita stop editing. Yes. Ini kita start editing lagi. Kita zoom bagian jalan kolektor. Kemudian kita pilih create feature, kemudian jalan, terus line. Sama seperti di jalan arteri, kita selesaikan sampai akhir jalan kolektor ini. Nah, setelah kita selesai mendigitasi jalan kolektor ini, maka kita menambahkan atributnya.
Dengan cara kita klik kanan, open attribute table. Kemudian di sini kita tulis jalan kolektor. Kemudian di panjang jalannya kita klik calculate geometry. Terus kita pakai kilometer. Oke. Nah, ini hasil atribut, hasil tabel dari digitasi jalan, digitasi polyline. Kemudian selanjutnya kita akan mendigitasi poin, yaitu titik-titik, dimana titik-titik itu ada ibu kotanya, terus kota kelurahan dan kota kecamatan. Nah, tahapnya yaitu kita pilih, jangan lupa kita save edit dulu, kemudian stop editing. Nah, kita pilih katalog, kemudian di Palo PSHP kita klik kanan, new, save file, kemudian kita berikan nama toponim underscore pt, kemudian fitur tabnya kita pilih poin. Nah, kita atur ulang lagi sistem koordinatnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mulai digitasi poin-poin di dalam peta ini. Nah, pertama kita cari ibu kotanya, yaitu ibu kota Palopo. Kita zoom. Nah, kemudian kita start editing. Oh tidak, sebelumnya kita harus membuat atributnya terlebih dahulu. Kita klik kanan, open attribute table. Kesalahan, kita add file, kemudian kita kasih nama, berikan nama underscore object, kita pilih teks. Oke. Kemudian kita tambah lagi jenis underscore object teks, kemudian oke. Setelah itu kita keluar, kemudian kita start editing. Kita pilih toponim, kemudian poin. Kita pilih poin, kita berikan titik di ibu kota. Nah, setelah itu kita masuk ke open attribute, kemudian kita beri nama di nama objek kota Palopo. Nah, kita lanjutkan ke poin kota kecamatan.
Nah, jika semua telah kita berikan poin di kota kecamatan, maka selanjutnya kita akan open atribut. Kita tambahkan di sini file calculate, kemudian kita berikan nama kota kecamatan. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke poin digitasi kota kelurahan. Nah, setelah kita telah selesai memberikan poin di setiap kota kelurahan, maka selanjutnya kita akan open atribut, kemudian kita blok semua ini. Setelah itu kita klik kanan pada nama objek, kemudian calculate geometry, kesalahan di sini kita pilih file kalkulator, kemudian di sini kita beri nama kota kelurahan, kemudian kita klik OK. Nah, kita telah selesai mendigitasi polyline dan poin, yaitu ada kota kecamatan dan kota kelurahan. Setelah itu kita hanya perlu menambahkan nama-nama kelurahan yang ada di Kota Palopo di jenis objek ini dan juga kecamatannya. Baiklah, itulah video praktikum dari saya, yaitu praktikum pertama sampai praktikum ketiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.